Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan bab 4 tentang operasional penerimaan. Anggota kelompok kami ada Konita Marsha dengan NIM 020, Aliyah Nahdah dengan NIM 029, dan Sania dengan NIM 030. Penerimaan adalah proses untuk memastikan kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, kualitas, waktu penyerahan, dan harga yang tercantum dalam surat pesanan dengan kondisi fisik barang yang diterima dalam keadaan baik. Pemeriksaan sediaan farmasi yang dilakukan menurut Permenkes 2016 meliputi kondisi kemasan yang tersegel, kesesuaian nama, bentuk, dan kekuatan sediaan obat, serta kesesuaian isi kemasan. Kesesuaian antara fisik obat dengan faktur yang dibeli. Kemudian kebenaran nama produsen, nama pemasok, nama obat, jumlah, bentuk, kekuatan, dan nomor batch serta tanggal kadaluarsa. Untuk penerimaan yang terjadi di rumah sakit, ini sama seperti penerimaan di apotek tadi. Pemeriksaannya harus diterima oleh panitia yang salah satu anggotanya adalah tenaga kesehatan farmasi. Next. Untuk penerimaan di rumah sakit ini tentu saja dilakukan pemeriksaan mutu obat secara organoleptik seperti kemasan, label, bentuk fisik, warna, konsistensi, homogenitas, kemasan dan labelnya juga, serta tanggal kadaluarsa hingga kejernihan dan juga bau apabila itu termasuk obat golongan injeksi. Next. Untuk penerimaan di rumah sakit ini juga ada BMHP atau alat kesehatan yang diterima itu harus sesuai dengan dokumen yang kita ajukan untuk pemesanan. Dan juga hal lain itu harus mempunyai material safety data atau MSDS dan mempunyai Certificate of Origin, sertifikat analisa produk, dan khusus vaksin dan enzim harus diperiksa dalam cool box dengan catatan atau pemantauan suhu yang dilakukan selama perjalanan. Next. Untuk penerimaan yang dilakukan dalam puskesmas, penerimaan sediaan farmasi bahan medis habis pakai, itu kan penerimaan kebutuhan sesuai dengan permintaan dari puskesmas sendiri, baik dari instalasi farmasi kabupaten atau kota atau pengadaan mandiri. Tujuannya agar sediaan farmasi diterima itu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh puskesmas. Jadi penerimanya juga wajib tenaga kefarmasian dalam kegiatan pengelolaan bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan pemeliharaan bahan medisnya. Next. Lalu untuk penerimaan pengecekannya yang habis pakai harus diserahkan itu mencakup jumlah kemasan, jenis, jumlah sediaan farmasi, serta bentuk sediaan farmasi yang sesuai dengan dokumen LPLPO yang kita pesan sebelumnya. Next. Selanjutnya ada penerimaan di klinik. Penerimaan sediaan farmasi di klinik harus dilakukan oleh apoteker. Bila apoteker berhalangan, penerimaan sediaan farmasi dapat didelegasikan kepada tenaga kefarmasian yang ditunjukkan oleh apoteker. Kesesuaian antar fisik sediaan farmasi dengan faktur pembelian dan surat pengiriman barang atau SPB yang meliputi kebenaran nama produsen, nama pemasok, nama sediaan farmasi, jumlah, bentuk, kekuatan sediaan farmasi, dan isi kemasan. Untuk penerimaannya, jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sediaan farmasi yang diterima tidak sesuai, seperti nama, kekuatan, jumlah, atau kondisi kemasan dan fisik yang kurang baik, maka sediaan farmasi tersebut harus segera dikembalikan pada saat penerimaan. Jika pengembalian tidak dapat dilakukan langsung saat penerimaan, misalnya karena pengiriman dilakukan melalui jasa ekspedisi, maka dibuatkan berita acara. Namun, jika hasil pemeriksaan menunjukkan sesuai dan kondisi kemasan dalam keadaan baik, maka menandatangani faktur pembelian dan surat pengiriman barang serta dilakukan stempel. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.